Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya di pagi hari ini? Sudah siap untuk beribadah di pagi hari ini? Kalau belum siap, kakak undang adik-adik untuk siap beribadah kepada Tuhan, menyiapkan Alkitab, alat tulis, serta buku catatan. Ya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau minta tuntunan daripada Tuhan di pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau di pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat menyambut firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau menyanyi bersama-sama dengan teman kita, Elis. Kita mau menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Nah, karena lagunya Jalan Serta Yesus, berarti adik-adik bangkit berdiri dan mengikuti lagunya dengan gerakan. Adik-adik pasti sudah tahu dong gerakannya ya. Jadi, kita akan menyanyi bersama-sama Jalan Serta Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan menyanyi bersama lagu Jalan Serta Yesus. Nah, sekarang kita akan membaca nas pembimbing ya. Adik-adik bisa siapkan Alkitab adik-adik. Buka Alkitab adik-adik dari Perjanjian Baru ya, Perjanjian Baru nih. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kita mau baca bersama-sama ya. Sudah siap? Oke.
3, 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Jadi adik-adik, kita harus belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Seperti tadi firman tadi, sebab Allah itu sendiri adalah kasih. Nah, kita juga akan kembali, Kakak Asif akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama kembali lagunya Bapa di Sorga Mengasihiku dengan teman kita Elis. Jangan lupa adik-adik untuk bernyanyi bersama untuk meresponi nas pembimbing pada pagi hari ini. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama memuji Tuhan. Nah, pagi hari ini Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan melalui nyanyian pada pagi hari ini. Biarlah setiap puji-pujian yang kami persembahkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami pagi ini mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat masuk untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami mau mendengar, untuk kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Kakak Layan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Kakak ulang ya. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kita baca. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua supaya kami dapat fokus dan mengerti, memahami apa yang Engkau
inginkan untuk kami lakukan melalui firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus 7 ayat 1-16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Pagi adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu ini aktivitas apa? Ya, aktivitas sedang mencuci tangan, membasuh tangan. Supaya apa adik-adik? Supaya bersih dari kuman, bersih dari kotoran. Khususnya dalam masa pandemi ini kita lebih rajin, lebih sering untuk mencuci tangan supaya jauh dari virus, jauh dari kotoran dan kuman. Dan yang paling harus sering kita lakukan adalah sebelum makan kita pasti untuk selalu cuci tangan lebih dahulu. Nah, kalau ini gambar apa adik-adik? Ya, itu adalah gambar kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang dari luar terlihat beragama. Mereka adalah orang-orang
yang taat pada hukum Taurat dan tradisi mereka. Nah, kalau kata najis, ada yang tahu arti kata najis? Ya, najis artinya kotor atau menjijikan. Bisa itu sesuatu benda, ataupun orang, ataupun binatang. Adik-adik, pembacaan firman hari ini temanya taat dan mengasihi. Berkisah tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mendatangi Yesus. Lalu mereka melihat murid-murid Yesus makan tanpa mencuci tangan lebih dahulu. Lalu orang Farisi ini marah. Bagi mereka, makanan yang disentuh oleh murid-murid Yesus menjadi najis semua. Makanan itu akan menajiskan semua orang yang memakannya. Pada zaman itu, arti kata najis bukanlah kotor. Najis pada saat itu adalah tidak taat kepada Tuhan Allah. Najis itu dianggap menular, menyentuh barang-barang atau orang lain, maka barang atau orang yang disentuhnya akan menjadi najis. Namun, Tuhan Yesus menegur orang Farisi tersebut, adik-adik. Dalam ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, sama-sama kita baca, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Artinya, perkataan yang terpancar dari mulut kita merupakan perkataan yang memberi kedamaian, penghiburan bagi setiap orang yang mendengar. Tidak seperti orang-orang Farisi tersebut ya adik-adik. Walaupun mereka adalah orang-orang yang taat, tetapi tidak dilanjutkan dengan sikap mengasihi orang lain. Mereka malah membuat permusuhan dengan orang lain. Adik-adik, kita memang harus taat kepada Tuhan. Itu harus. Namun, kita tidak boleh menjauhi orang lain. Misalnya, seperti gambar ini. Bagaimana orang sayang sama temennya, dengar-dengar mama papa, sayang sama adik, rajin berdoa, rajin ikut impa. Ini semua adalah tindakan kebaikan. Bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, kalau gambar ini bagaimana adik-adik? Ya, tidak boleh ditiru ya adik-adik. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan seharusnya tidak dijauhi, tetapi didoakan dan dinasehati untuk kembali taat kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita selalu taat kepada Tuhan. Kita tunjukkan kepada Tuhan dengan mengasihi semua orang siapapun mereka. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami sembah, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ajari kami untuk selalu taat dan mengasihi sesama kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman hidup di dalam keseharian kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami Bukit Sentul ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati pelayanan Ibu Pendeta, Prebister, pengurus-pengurus pelkat, dan komisi. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, ataupun kakak layan, ataupun orang tua kami yang saat ini mungkin ada dalam keadaan sakit. Engkau angkat sakit mereka agar mereka dapat kembali beraktivitas. Inilah doa kami dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan nih adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Gimana nih adik-adik ayat hafalannya? Gampang kan? Kakak harap semuanya berusaha untuk menghafalkan ya. Selamat menghafal adik-adik, semangat selalu. Terima kasih adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Kakak yakin bahwa adik-adik sudah mempersiapkan persembahan dan celengannya. Adik-adik, kita akan angkat tangan kita yang berisi dengan persembahan. Nanti kita akan berdoa, minta Tuhan memberkati persembahan kita dengan mengatakan, Tuhan berkatilah persembahan kami. Setelah itu kita masukkan ke dalam celengan kita. Setelah itu kita menyanyi bersama-sama persembahan kami pada hari ini sebagai doa kita. Siap? Kita angkat tangan kita. Mari kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin.